Inbound dus dan outbound dus yang dijual di pasaran apa saja? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa saja inbound dus dan outbound dus yang banyak dijual di pasaran. Ada yang tipe bulat seperti ini, ada yang kotak seperti ini untuk inbound dus. Ini untuk outbound dus, bentuknya kotak seperti ini, dan ini inbound dus untuk gypsum atau multiplex. Yang pertama, ini merupakan dua inbound dus yang digunakan untuk pemasangan saklar dan stop kontak yang menggunakan pengait atau cakar. Contohnya untuk saklar seperti ini, yang ada pengait seperti ini atau seperti ini. Ukuran untuk inbound dus seperti ini untuk yang bulat sekitar 6 cm atau 60 mili. Kalau yang kotak sekitar 7 cm atau 70 mili. Untuk yang tipe bulat seperti ini, pengaitnya nanti akan mencengkeram sisi-sisi inbound dus ini. Jadi seperti ini. Sedangkan untuk yang tipe kotak, pengaitnya nanti akan mencengkeram sisi sudut ini. Seperti yang ini. Jadi pemasangannya seperti ini. Untuk yang tipe kotak ini ada penguat, yaitu berupa baut yang nanti bisa dipasangkan di sehingga stop kontak atau saklar akan kuat menempel. Untuk yang bulat ini, pemasangan stop kontak atau saklarnya nanti secara individual seperti ini. Jadi ketika akan menambah saklar atau kontak di samping, kita tinggal memasangnya dan mengukurnya secara manual. Untuk yang tipe kotak seperti ini bisa dipasang secara berderet seperti ini, dan nanti bisa digunakan untuk pemasangan tipe saklar atau stop kontak yang bendera seperti ini. Jadi langsung 3 kita pasang. Ini pas seperti ini. Jadi lebih rapi. Jadi teman-teman, untuk saklar atau stop kontak dengan pengunci cakar atau seperti ini, atau misalkan ini yang untuk yang broko, pastikan teman-teman memilih inbound dus kotak atau bulat yang seperti ini. Jadi nanti ketika dipasang akan melekat kuat di inbound dus dan di dinding. Yang kedua, inbound dus dengan pengunci saklar atau stop kontak menggunakan baut seperti ini ya. Untuk stop kontak ini saklar, dan bautnya biasanya seperti ini. Tekan ke sini. Inbound dusnya bisa menggunakan bentuk yang kotak seperti ini, ada yang hitam, ada yang putih. Cara pemasangannya, ini ada 2 bolong untuk baut, nanti tinggal lepaskan, kemudian baut dipasang, tinggal dikencangkan menggunakan obeng seperti ini.
Demikian juga yang ini bisa dibuka, kemudian dipaskan, dan baut bisa dikencangkan menggunakan obeng. Ukuran imbodus yang seperti ini sekitar 70 mili atau 7 cm, sedangkan yang putih ini sekitar 86 mili atau 8,6 cm. Untuk imbodus seperti ini tidak memungkinkan untuk dipasang saklar atau stop kontak yang menggunakan pengunci cakar seperti ini ya. Jadi ini akan memang bisa, tapi akan rentan rusak di imbodusnya ya. Tapi memang ada beberapa saklar stop kontak yang bisa dikunci dengan cakar seperti ini, tapi ada bautnya juga. Misalkan ini untuk yang Schneider gitu ya, ini meskipun penguncinya ada cakar seperti ini, tapi bisa dikunci dengan menggunakan baut. Ini bautnya di sini diletakkannya, dari tinggal dipasang seperti ini. Untuk imbodus seperti ini juga biasanya bisa dipasang secara seri seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa dipasang secara seri seperti ini, ada pemasangannya lebih presisi. Yang ketiga, imbodus yang digunakan untuk pemasangan di dinding gipsum atau partisi. Bentuknya seperti ini. Di sini ada semacam pengait yang nantinya menjepit ke gipsum atau partisi multiplex ya, seperti ini. Dan untuk jenis saklar atau stop kontak yang digunakan, kalau dilihat di imbodusnya ini menggunakan pengunci baut, jadi hanya untuk pengunci baut saja. Misalkan yang saklar stop kontak seperti ini gitu ya, ini bisa dipasang di imbodus untuk gipsum ini seperti ini. Ada juga yang bentuknya bulat seperti ini, tapi untuk yang bentuk bulat seperti ini tidak saya rekomendasikan karena ini ukurannya terbatas. Misalkan untuk yang stop kontak seperti ini nggak akan masuk ya, ini nggak masuk. Juga untuk saklar seperti ini juga tidak masuk gitu ya. Jadi mungkin ini hanya khusus untuk saklar atau stop kontak dengan ukuran tertentu, dan ini mungkin tidak saya rekomendasikan jika teman-teman menggunakan saklar atau stop kontak yang banyak dijual di pasaran. Ukuran imbodus untuk dinding gipsum atau partisi ini sekitar 8 cm atau 80 mili ya, ini sama. Kalau ini lubangnya sekitar 60 mili. Imbodus gipsum seperti ini juga ada yang langsung bisa 2, jadi udah terpasang seri 2 seperti ini. Yang keempat, imbodus atau kotak saklar atau stop kontak yang dipasang di luar dinding. Jadi misalkan ini dinding, jadi pasangnya di luarnya seperti ini. Ini juga untuk saklar dan stop kontak
dengan pengunci menggunakan baut ya. Jadi ini mur untuk bautnya, ini juga seperti ini gitu ya. Jadi ketika dipasang tinggal pasang seperti ini. Ukuran outboard dus yang bentuknya seperti ini sekitar 86 mili atau 8,6 cm, dan ini memang standarnya seperti itu. Jadi teman-teman, untuk pemilihan imbodus ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau saklar atau stok kontaknya penguncinya menggunakan cakar, teman-teman bisa pilih yang seperti ini atau yang ini. Jadi ketika dipasang ini kuat melekat di imbodus dan dinding. Sedangkan kalau penguncinya baut, teman-teman pastikan di imbodusnya ada lubang baut seperti ini. Atau kalau yang ini ada lubang baut. Ini juga seperti ini, termasuk yang ini. Kemudian teman-teman juga perlu memperhatikan ukuran gitu ya, terutama untuk yang pemasangan outboard dus. Misalkan kita menggunakan saklar seperti ini, ketika dipasang di outboard dus memang bisa penguncinya bisa, bautnya bisa dipasang, tapi ini kurang estetis gitu ya, atau kurang pas karena ukurannya ini terlalu kecil. Bisa menggunakan ukuran yang pas dengan outboard dusnya. Untuk yang outboard dus biasanya rata-rata 86 mili. Ini bisa menggunakan stop kontak yang seperti ini. Jadi ini ketika dipasangkan ini pas. Demikian juga misalkan yang ini pas. Kalau untuk inbound dus, untuk yang pemasangan baut, ini biasanya tidak masalah gitu ya. Karena meskipun besar ini asal masuk, pokoknya ini udah tidak masalah ya. Demikian teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak salah lagi dalam membeli inbound dus yang akan digunakan untuk pemasangan saklar dan stop kontak di rumah. Apabila video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silakan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.